106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Aduh, segar banget nih habis mandi. Waduh, sama aku juga habis makan mandi. buah. Wow. Aduh, enak banget, yuk pulang yuk. Jangan dong. Karena kita masih siaran sampai jam 9 nanti. Dan di depan kita nih sudah ada dua orang dengan sudah sangat santai, muka-muka santai, muka-muka yang sudah sangat siap sekali gitu. Tidak terlihat kegugupan, tidak terasa nervous. Enggak santai dong. Kayak ibaratnya kayak Raisa sudah menghadapi ribuan panggung. Udah kecil. Ya ampun. Di depan ini emang mukanya emang diwarna sengaja jadi merah ya. Kenapa tuh? Teman Mara, ini kita ngobrolin betul banget ya. Kita ngobrolin potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat. Yes. Karena masih banyak janda-janda terlantar. Hey. Itu kata Jainuddin MZ dulu, almarhum Jainuddin MZ. Masih banyak orang-orang yang belum ngeh bahaya dari listrik. Betul, karena banyak banget kan kecelakaan. Masih tingkatannya masih tinggi juga untuk apalagi potensi. Udah berapa hari ini Bandung nih lagi sering hujan nih sore-sore. Bener. Lu sendiri ada yang bocor kan ya listriknya. Betul. Gitu. Lu sendiri kan sampai sekarang nggak tahu makna dari kesetrum. Nah, itu pertanyaan produser kita. Makna dari kesetrum. Kita tanyain nanti. Kesetrum itu apa sih? Apakah kata kerja? Apakah katanya sakit? Nah, kita sudah ketemu sama dua orang perwakilan ini jauh-jauh nih. Betul. Dari MJLY alias Majalaya Bergoyang. Majalaya mana suaranya? Teman-teman dari UP3 Majalaya, kita perkenalkan dulu dari Ladies First. Coba selamat pagi Teteh. Namanya pagi. siapa Teteh? Selamat pagi, saya namanya Ayu dari PLN UP3 Majalaya. ULP-nya Bale Endah. Oke. Santai ya. Ditanyanya seperti tentara harus hitam. Siap gitu. Kayak tegang banget gitu. Jawabnya kebetulan kalau kita nanya jawabnya harus diawali kata siap dulu. Siap namanya. Kayak lagi bela negara. Aduh, ini kalau yang paling ganteng nih karena dia cowok sendiri. Namanya siapa Kang? Saya Dendi dari PLN UP3 Majalaya. Untuk wilayah kerja sendiri di ULP Prima Majalaya. Oke. Berarti ini berbeda ininya. Beda unit. Berbeda. Yang ini Bale Endah, yang satu Majalaya. Tapi yang menyatukan mereka apa coba? Uang. Jauh. Enggak. Gue kira uang. Ya tentu saja. Kalau uang tuh yang mempersatukan kita semua di studio ini. Nah kalau mereka yang mempersatukan mereka adalah jauh. Tapi mereka katanya musuhan ya. Kenapa tuh? Ya, delete kontak deh. Iya kan, delete kontak kan? Enggak ya? Aduh, Kang Dendi sama Teh Ayu coba kita agak gusi dulu. Biar agak santai gitu. Teh Ayu sama AA Den, aku manggilnya AA Dendi aja. AA Dendi sama Teh Ayu ya. Dendi karena mereka ini memang kurang terbiasa di depan kamera. Betul. Mereka kalau di depan gardu, di depan apa itu namanya? Apa sih namanya itu? Apa tuh? Tiang listrik ya. Nah, itu baru tuh. Kalau gitu baru sedikit ada. Tegang. Kalau mereka kayak biasa. Udah biasa. Nah, kini kita ngobrolin potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat umum nih, Akang Teteh. Jadi memang buat meningkatkan sinergi bersama, apalagi biar semuanya nih aware sama bahaya listrik. Sebenarnya apa aja sih Akang Teteh keselamatan ketenaga listrikan yang harus dipahami masyarakat tuh mencakup apa aja itu Teh? Betul. Yang dasar-dasar juga boleh. Yang dasar-dasar. Coba. Kalau untuk keselamatan ketenaga listrikan sendiri, kita di sini ada 4 yang dasarnya. Yang pertama keselamatan kerja, itu pencegahannya terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Terus yang kedua keselamatan umum, pencegahannya terhadap kecelakaan masyarakat umum. Terus yang ketiga keselamatan lingkungan, pencegahannya terhadap pencemaran dari lingkungan sendiri. Kemudian yang terakhir keselamatan instalasi, pencegahannya terhadap kerusakan dari instalasi listrik maksudnya. Jadi dari orangnya diurusin juga ya. Terus lingkungan sekitarnya diurusin. Saya baru tahu kalau ada pencemaran juga ya. Iya, gitu. Tadi penyakit kerja. Saya kira penyakit kerja males aja. Dari listrik juga ada. Ternyata ada gitu. Kita bisa minta tolong Kang Dendi diulangi tadi. Bukan bagian saya. Udah ada bagiannya masing-masing. Tapi pengen tanya juga nih buat Kang Dendi nih. Apa aja sih potensi bahaya kelistrikan yang bisa dihindari gitu? Yang sama kita bisa dihindari. Baik ya, mungkin untuk dalam kegiatan sehari-hari ya, tentu kita banyak jaringan kita banyak berada di
tempat-tempat umum. Yang pertama tentu kepada masyarakat kita menghimbau agar waspada apabila berada di dekat instalasi kelistrikan seperti gardu atau tiang listrik ya. Nah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang seperti ya kalau anak-anak mungkin kebanyakan itu ya yang suka main layangan ya dekat jaringan kita. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Betul Ian. Pilot Ian tuh. Nah, kemudian juga ada mungkin ada kegiatan seperti masyarakat membakar sampah gitu di dekat jaringan listrik juga berbahaya. Kemudian juga yang sering kita temui itu yang ngebangun di dekat jaringan listrik ya rata-rata itu sih di jaringan 20 kafe kita. 20 gitu. kafe. Ya atau 20.000 volt kalau jadi bayang nggak tuh 20.000 volt. Kita ke setrum steker aja gitu lagi 20.000 langsung lewat volt. kalau misalkan bisa setrum itu ya. Oke, terus Kang. Ada lagi kah? Ya sebagian besar sih cukup itu aja sih yang banyak kita temui di masyarakat umum seperti itu. Oh, berarti ini sebagai masyarakat nih berarti jangan beraktivitas di dekat itu tuh Kang. Atau gimana nih? Ya kalau atau ada jarak aman mungkin jangan terlalu dekat gitu. Ya untuk jarak amannya mungkin nanti disampaikan sama Mbak Ayu. Cuman ya tetap aja sih kita menghimbau tetap waspada berada di dekat jaringan listrik itu aja sih. Nah, itu tuh tetap waspada. Ya. Lagian ngapain sih zaman sekarang main layangan udah ada game di handphone main. Boleh aja main layangan sebenarnya boleh aja tapi di lapangan terbuka. Oh iya sama betul listrik, juga. Betul ya. Gitu. Tapi orang awam kita emang sering tuh kayak bakar sampah deket tiang listrik. Mereka mungkin mikirnya kayak, wah apa dong ini kan besi gitu ya. Iya betul, justru itu besi gitu. Kebetulan itu kata-kata terakhir dia sebelum dia itu ya gun ya gitu. Waduh, ternyata yang gitu aja harus diatur ya jarak aman. Kalau jarak amannya sendiri berapa ini nih Teh Ayu? Kalau dari sisi jarak aman itu kalau dari balkon rumah terhadap jaringan SUTM 20 kafe itu sekitar 2,5 meter. Kalau atap rumah kurang lebih 2 meter. Kalau untuk dinding bangunan 2,5 meter. Untuk antena terhadap jaringan juga 2,5 meter. Untuk pohon juga 2,5 meter seperti itu. Jadi ada jarak amannya. Ya anggap saja teman Mara kamu punya wudhu ya jauh-jauh aja. Nah gitu. Jarak, jadi begitu. jangan sampai bersentuhan. Betul. Ternyata udah yang gitunya aja ada hitungannya ya. Iya. Pohon 2,5 meter segala orang macam. awam kita loh yang nggak tahu tuh. Iya juga ya. Coba nih sekarang nih teman Mara coba dilihat gitu apakah ada. Kalau misalnya di tempatnya teman Mara nggak ada, mungkin tetangga gitu ya. Nah itu juga bisa diingatkan. Betul. Gitu. Abis ini kita akan lanjut lagi dengan ngobrol-ngobrol soal bahaya listrik di sekitar kita yang mungkin banget, mungkin aja belum kita ketahui. Jadi jangan kem-kem ya teman Mara ya. 6,7 Mara FM. Musik Rilis sepanjang hari. Kita sedang ada interview sama PT PLN UP3 gitu. Di hati saya mah cuma 106,7 di hati saya mah. Karena Anda sudah 6 tahun di sini. 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. Kita masih bersama Teh Ayu dan Kang Dendi ya dari PT PLN UP3 Majalaya. Betul. Tadi yang kita dari ngobrol, tadi chill banget ya. Chill banget. Kita tuh tadi pas over ternyata nggak jauhan mentang-mentang misalnya Teh Ayu Majalaya. Kang Dendi Bale Endah gitu ya. Ternyata masih satu lingkungan. Beda bangunan doang. Beda bangunan doang ya. Ibaratnya Teh Ayu di kita nih, di sebelah kita nih. Yang itu yang kafe-kafe ini Kang Dendi gitu, beda bangunan doang. Bisa buka jendela tinggal hai. Jadi kalau misalkan musuhan bisa ketemu langsung ya. Iya, Ketemu di tengah. Aduh, nah tadi kita udah ngobrolin soal ternyata ada jarak aman ya, dan juga keselamatan ketenaga listrikan yang harus dipahami masyarakat sampai ada bahaya instalasinya dan segala macamnya gitu. Betul. Nah sekarang ini nih Kang Dendi juga Teh Ayu, bebas lah siapa yang mau menjawab ya. Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik nih bagi pelanggan, ada baiknya kita nih mengenali instalasi listrik di rumah nih. Ada nggak sih Kang Teh panduan instalasi listrik di rumah nih yang benar? Nah, yang kan biasanya karena alasan estetik. Ininya teh dirupa-rupa sih. Listriknya jadi di luar gitu ya. Ngeri ya? Lampu kamar ditaruh di teras gitu. Deket air dan lain sebagainya. Ada nggak sebenarnya yang benar Teh?
Kalau untuk peralatan instalasi listriknya sebaiknya menggunakan peralatan yang berstandar SNI. Membagi instalasi listriknya menjadi beberapa kelompok gitu. Jadi kan kalau misalnya terjadi padam, kita tahu nih saklar yang mana nih yang turun gitu. Jadi ada pembagiannya. Kemudian memasang ground set pada saat memasang instalasi gitu. Ground stick. Ground set. Oh, ground set. Itu apa teh? Kayak gimana? Saya baru dengar nih. Jadi itu pentanahan dari instalasi rumah dibumikan gitu. Ini gitu. apa? Saya di rumah tuh si komputer saya nyetrum. Nah, komputernya tuh dipaku tau nggak? Di ground. Di ground. Oh, itu kayak gitu. komputernya Bukan. Oh, itu. Iya, Ini berarti saya udah benar. Ya, terus Yang hidup lo aja yang nggak bener ya. Listrik lo udah bener. Yang terakhir itu mengetahui ukuran rumah sehingga kita tahu berapa panjang kabel yang dibutuhkan gitu. Oke. Emang kalau semakin panjang kabel, kenapa Teteh? Semakin panjang kabel atau terlalu pendek kabel tuh kenapa? Ada thread khusus kah? Gitu. Kabel yang panjang? Enggak sih, jadi kan menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya instalasi rumah sudah sesuai, jadi pemasangan KWH dari sisi PLN nggak terlalu tinggi gitu jadinya. Jadi ukurannya memenuhi. Sama ini teh mungkin suka ditumpuk-tumpuk si apa namanya? Stop kontak gitu. Iya, stop kontak. Udah satu dicolok lagi yang bercabang. Itu bener nggak? Nah, tuh kita nanya itu aja tuh. Kita sering nemu soalnya. Di sini aja ya adalah beberapa yang gitu. Sebenarnya bener dan boleh nggak itu teh? Sebenarnya itu nggak sesuai ya, karena kan stop kontak itu udah punya lubang, misalnya dibuatnya 3 lubang gitu ya, maksimal tuh di 3 lubang itu, jangan stop kontak tumpuk stop kontak lagi gitu. Jadi kan takutnya karena terbuat dari plastik dan dia panas, takutnya kebakar. Kalau dia cuma 1 lubang, ini saya nanya karena di rumah gua ada yang begitu, kulkas sama rice cooker kalau saya. Jadi ada satu di stop kontakin lagi. Di stop kontak itu boleh nggak teh sebenarnya? Itu sih kayaknya maksimal tuh 2 stop kontak itu. Jadi udah yang stop kontak langsung ditempel di tembok, terus kita pasangin stop kontak satu lagi. Paling itu maksimalnya. Itu meskipun ada banyak celah gitu? Iya, paling maksimalnya sesuai gitu aja. 2 aja. 3 di gua, satu lagi ada nyolokin. Itu berarti salah satu termasuk kegiatan mengganggu jaringan listrik kah? Enggak. 3 di gua berarti rice cooker nggak gua buang aja. Jangan rice cooker. Sini modal berapa? Tapi kalau boleh tahu nih, kegiatan apa aja yang mengganggu jaringan listrik? Yang kira-kira dekat sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, kalau untuk penyebab gangguan listrik yang menyebabkan padam itu sebenarnya bisa kita kategorikan dari internal dan eksternal ya, Teh ya. Untuk internalnya mungkin seperti kerusakan peralatan atau anomali peralatan gitu ya, sehingga menyebabkan padam meluas. Nah, kalau untuk secara eksternal sendiri itu ini yang lumrah ya, yang biasa banyak terjadi itu yang pertama ya karena layangan tadi itu kan di layangan ada benang ya. Nah, benang. Nah, itu yang sering kejadian itu benang membuat short circuit antara fasa 1 dan fasa 2. Nah, kalau kondisi cerah ya, mungkin itu tidak jadi konduktor karena benangnya kering. Nah, pada saat kondisi hujan lah benang tersebut kena air, jadi bisa mengakibatkan short circuit dan menyebabkan padam meluas. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain juga kayak misalnya ya kalau saat hujan badai itu kita seringnya ya pohon tumbang atau misalnya dahannya patah ke bawah angin kena jaringan kita gitu, atau mungkin longsor gitu. Nah, itu sih kebanyakan yang sering menyebabkan gangguan. Kang, short circuit itu ini ya yang suka disebut karena arus pendek gitu ya, itu. Ya, seperti itu. Sebenarnya arus pendek tuh gimana sih Kang ininya tuh apa namanya ya? Bukan tahapan, mungkin prosesnya tuh apa sih, soalnya sering banget kan kita teh kebakaran disebabkan karena arus pendek gitu. Kita kan nggak tahu ya. Kita taunya kebakaran arus mudik. Amit-amit kebakaran. Sebenarnya apa sih pengertian kebakaran karena arus pendek gitu? Berarti apakah arusnya harus panjang gitu kan, pengertian kita awam nih. Gimana tuh Teh? Arus pendek itu ya, ini yang sepemahaman saya ya, itu munculnya loncatan dari fasa 1 ke fasa 2. Jadi kayak muncul percikan api gitu. Kayak bunga api. Nah, itu disebabkan yang pertama mungkin antara fasa 1 dan 2 itu terlalu berdekatan,
Dan kedua ya mungkin karena ada faktor itu tadi seperti ada benang layangan yang menyebabkan mereka bergesekan dan timbullah percikan api tadi. Oke. Jadi buat teman Mara yang kalau misalkan mau bangun rumah dan lain sebagainya itu harus panggil banget PLN ya. Nah, atau bisa nggak main layangannya sebelum bangun rumah? Jadi puasin dulu dah tuh, main layangan baru tuh bangun mungkin rumah. lebih ke ini mainnya di sawah atau di lapangan gitu. Di sawah paling ditegur sama yang punya sawah doang kan, nggak di ini nggak akan kebakaran. Iya gitu, nggak ada yang kebakaran, paling emosinya doang, emosi yang punya sawah kebakaran ya. Nah apalagi ini musim hujan, beberapa hari lalu tuh udah kayaknya karena udah mulai masuk ber ya, udah mulai intro nih hujan-hujan nih. Saat musim hujan ini Kang Teh, apa sih yang sebaiknya kita waspadai buat ngejaga aset listrik kita pribadi deh gitu? Kalau untuk musim hujan mungkin terutama yang wilayahnya di lokasi banjir gitu ya. Nah, Yang seperti Bel Endah. Bali Endah. Bali Endah. Yang pertama mematikan instalasi listrik yang ada di rumah. Kemudian cabut peralatan listrik yang masih terpasang gitu. Seperti misalnya kulkas seperti itu. Kemudian amankan peralatan elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Yang terakhir segera hubungi PLN jika listriknya masih menyala seperti itu. Jadi pada saat tapi banjir. aku pengen tanya dong, kalau misalkan udah banjir kayak gitu kan udah dimatiin tuh instalasi listriknya. Terus boleh dinyalainnya lagi kapan? Apakah PLN harus datang dulu untuk mengeringkan betul. atau apa gitu? Kalau untuk misalnya peralatan listrik masih basah, kan pasti masih basah ya Teh, karena memang banjir gitu. Paling nunggu pertama tuh tunggu surut dulu, kemudian pastikan stop kontak atau colokannya itu kering gitu, baru kita bisa nyalakan lagi, kita colokin lagi. Ribet ya kalau banjir ya. Jadi pastiin banget dalam keadaan kering karena memang nggak ada sejarahnya air itu jadi temennya listrik lah gitu istilahnya ya. Jadi ya memang harus waspada lah gitu. Nah soal peduli listrik nih Kang Dendi, Teh Ayu, kalau misalnya meteran listrik di kantor gitu, misalnya di Mara atau di rumah kita pribadi terjadi kendala, ini gimana nyikapinnya? Apakah kita saya mah bisa yang gini doang karena dia ngerasa anak teknik elektro gitu mungkin tidak saya tidak gitu. Semua usahanya teknik mesin tidak bisa nggak semua ya. Gimana caranya? Ya, yang pertama tentu kita jangan panik dulu ya, kita telusuri dulu penyebabnya apa, apakah dari instalasi kita atau memang dari alat dari PLN-nya sendiri. Untuk sekedar info saja, kita dari PLN itu tanggung jawabnya sampai dengan kWh meter. Jadi kalau ada kendala apapun sampai dengan kWh meter, itu teman-teman Mara bisa menghubungi PLN terdekat, atau yang terbaru sekarang ya kalau dulu kan bisa langsung datang ke loket atau bisa ke call center 123. Nah, kalau sekarang kita sudah ada platform PLN Mobile. Nah, jadi aplikasi dari HP, dari Android bisa, dari iOS juga bisa. Nah, itu bisa lapor ke situ dan juga itu pemantauannya sangat ketat sekali ya. Ya, mungkin bisa saya sendiri pernah melakukan pengaduan melalui PLN Mobile. Itu saya lapor sekarang. Yang nanggepin dia sendiri. Nah kebetulan kalau untuk gangguan seperti itu kita ada petugas khususnya, ada petugas pelayanan tekniknya. Jadi bukan sama kita langsung. Nah itu kita laporan, dari laporan itu sekitar 5 menit udah nyampe petugas ke lokasi. Enak dong ya yang kerja di PLN kalau misalnya nggak suka sama bosnya tinggal jadi pengaduan. Nggak mungkin nggak suka sama bosnya. Kerja di PLN itu menyenangkan. Menyenangkan banget. Saya aja pengen ada pembukaan. Lo bisa nyanyi di sana. Apa hubungannya sama listrik? Jadi ini udah gampang banget nih. Kalau dulu memang harus datang ke loket. Kalau sekarang tinggal dengan PLN Mobile. Nah kita ke loket. Enggak dong. Ngapain ada aplikasi? Kita diam di rumah aja gitu ya. Tapi untuk langkah pertama itu kita juga harus ngecek kan yang namanya instalasi listrik, terus kayak cek kabel rusak. Setelah itu tuh baru kita bisa chatting atau misalkan kita ngedatengin dulu PLN-nya baru kita cek atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau untuk instalasi juga petugas kita juga ya sering sih yang trip disebabkan instalasi pelanggan, cuman pelanggan lapor ke PLN ya jadi petugas kita datang ya tetap disampaikan penyebab tripnya apa, misalnya dari kondisi instalasi pelanggan gitu, tapi petugas kita ya tidak bisa untuk melakukan perbaikan instalasi karena itu tanggung jawab pelanggan gitu. Jadi petugas kita hanya memberi saran dan masukan penyebabnya ini
ya silakan dicari instalatir untuk perbaikannya. Gitu. Oh jadi kalau perbaikannya mungkin PLN hanya menyarankan aja gitu ya, kalau eksekusinya mah ya itu, karena itu tadi kalau untuk instalasi kan itu tanggung jawab pelanggan. Nah, sebenarnya kita juga ada program juga sih dari anak perusahaan PLN, itu ada Listrikku juga. Listrikku. Ya, Listrikku itu salah satunya bisa untuk perbaikan instalasi. Itu di handle sama anak perusahaan kita PT Helwira Power. Nah, cuman itu kita intinya tadi PLN mah tanggung jawabnya sampai kWh meter saja. Oh, sampai kWh meter tuh sampai yang di luar itu loh biasanya teman Marai, sampai yang di luar rumah kita itu ya. Dan itu biasanya tidak ada biaya. Kalau ini perbaikan itu sampai kWh meter itu. Jadi kalau ada yang bandel ya, itu berarti boleh dilaporkan ya. Bisa gitu. Tapi ya disediain makanan atau jangan menonton ada biaya. Tapi kalau misalkan datang nih, apa yang harus kita cek? Misalkan ID card lah dan lain sebagainya. Ciri-cirinya tuh. Apa mukanya ada tato listrik gitu? Gitu. Apa kalau megang wah nyetir mah bener nih PLN gitu. Itu lebih PLN sih. Paling untuk petugas kita yang resmi biasanya dia pakai ID card, kemudian dia bawa surat perintah kerja sesuai dengan permohonan dari sisi pelanggannya. Misalnya permohonannya perubahan daya, jadi perintah kerjanya perubahan daya gitu. Jadi kalau terus yang kemudian ini petugas itu nggak minta biaya sih yang pastinya. Tidak minta biaya ya. Oke. Gaji aja cukup karena besar gaji. Karena makmur dan sejahtera. Ini pastiin juga nih, walaupun bawa ID card nanti bisa aja deh bawa ID card temennya ngeprint sendiri. Pastiin mukanya sama nggak, boleh nggak Pak saya ngeliat ID cardnya gitu. Atau ada password tertentu, apakah ibu kota Jawa Timur? Nah kalau dia bisa dia nggak tahu jawab gitu. Kalau saya ya Akang Teteh, solusi kalau udah listrik macam-macam adalah matiin dari meter itu kayaknya solusi orang awam lah gitu. Ini udah matiin dulu lah, nah gitu. Iya benar. Soalnya kita juga kalau di rumah aku sering kejepret ya, itu kayak terlihat miskin ya. Itu kalau misalnya kejepret kayak gitu ya otomatis kita langsung matiin aja deh gitu ya. Iya. Itu sebenarnya langkah bener atau enggak tuh? Kalau misalnya kejepret ya betul sih dimatiin dulu, karena kan kalau jepret bolak-balik gitu ya bahaya juga buat peralatan listriknya gitu. Terus kemudian dari PLN sendiri sekarang kita lagi ada program promo kemerdekaan. Oke. Suka nih gua promo. Saya sama yang promo-promo nih Teh, Bu. Buy one get one katanya. Jadi promonya itu untuk tambah daya, semua daya dan semua tarif harganya di kurang lebih 170 ribuan. 170.000? Iya. Ya Murah banget, Allah. Gila 170.000. Iya. Untung kita merdeka 17 Agustus ya. Kalau kita 30 Agustus lumayan juga tuh 300.000. Iya gitu. Oh, jadi ini berlaku dari kapan, Akang Teteh? Berlakunya dari bulan Agustus sampai 31 September 2020. Masih ada waktu. Masih ada. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut nih soal promo nih, harus disiapkan segmen yang lebih oke lagi ya, karena kita pejuang promo. 106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kanlah dan Ikliman di special talk show soal potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat umum dan kehandalan jaringan bersama PT PLN UP3 Majalaya. Betul. Aduh. Kita bahas tentang nazar yuk. Seperti mati yang Oh iya tuh. Kalau ada brand ambassador PLN, saya saranin Nasar dah. Iya. Karena dia seperti mati lampu. Iya. Ngomong-ngomong tentang mati lampu nih, kita kan sering banget ada pemadaman ya. Ya. Itu tuh prosedurnya sebenarnya harusnya gimana sih? Bergilir kah atau apa gitu? Itu tuh kenapa teh? Apakah iseng doang kah bukan PLN? Pengen matiin daerah Antapani gitu. Gue lagi sebel nih sama daerah Arca Manik. Misalnya mantan gue hari ini nikah nih di Antapani, matiin gitu. Ya, untuk prosedur pemadaman sendiri ya mungkin kalau untuk sekarang ya, karena pasokan sudah bagus, jadi hampir tidak ada lagi yang pemadaman bergilir ya untuk daerah Bandung pada umumnya. Iya ya kalau dipikir-pikir. Bener. Dulu tuh sering Dulu banget. Tuh sering tuh zaman kita kecil ya. Itu kayak itu tetangga kok mati kita enggak. Iya. Beda gardu. Gitu. Beda gardu. Ini berarti PLN progres peningkatan ininya keren. PLN. Oke. Alhamdulillah udah ada peningkatan di pelayanan. Nah kalau untuk pemadaman sendiri, nah kita kan untuk pemadaman ada 2 jenis juga ya, Kang ya.
ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Nah, kalau yang terencana itu kita lebih seperti ke pemeliharaan gitu ya. Nah, untuk untuk pemadaman terencana itu biasanya sih kita sudah memberikan surat pemberitahuan ke pelanggan. Kemudian juga kita sering nyebar juga di medsos kita di PLN Majalaya. Kemudian juga kalau di PLN Mobile, nah sekarang itu juga ada pemberitahuannya. Malah di PLN Mobile juga lebih lengkap. Apabila ada padam terkait adanya gangguan, nah itu juga diinformasikan. Sebelum terjadi pemadaman. Pada saat terjadi gangguan kan padam. Nah, dari PLN Mobile itu langsung memberikan notifikasi bahwa di daerah tersebut sedang terjadi gangguan kelistrikan, jadi sedang ditangani gitu. Sudah sangat oke sebenarnya ya. Gitu. Jadi sangat penting banget nih ya teman Mara mendownload PLN Mobile. Betul. Ini kalau ngelihat di akun YouTube-nya PLN Jabar juga, Kang Emil aja download. Iya. Masa kita warganya enggak? Warganya malah download Tinder. Tapi itu kebutuhan juga sih. Tapi Kang Emil katanya downloadnya enggak cuma satu, banyak. Karena kan keluarganya banyak. Jadi dia suruh Bu Atalia, keluarganya juga download semua gitu. Karena ternyata update juga ya di sana ya. Ininya sepenting itulah ya kalau misalkan kita download, sehingga kita juga bisa tahu updating tentang pemadaman listrik, terus tambah daya juga, bahkan promo-promo yang tadi kita sebut ada di sana. Ada promonya memang melalui aplikasi PLN Mobile itu. Jadi nggak datang ke kantor. Jadi harus download gitu. Nggak perlu datang sekarang, makanya di sana tuh jadi tampilannya tuh udah kayak kalau kita bermedsos loh teman Mara, ada berita-berita segala macam. Nah, ini ngomongin soal promo tadi nih, promo kemerdekaan sampai 31 September masih lama lah ini. Mungkin teman Mara mau memanfaatkan promo ini, apa aja Teteh yang ditawarkan promo seperti apa aja? Promonya lebih ke tambah daya sih, dari daya 900 sampai 5.500 untuk semua tarif. Di sana kita mau masukin kode pada saat proses tambah dayanya itu melalui aplikasi PLN Mobile, masukin kode vouchernya, nyalakan kemerdekaan, itu kapital semua. Nyalakan kemerdekaan tanpa spasi ya. Tanpa spasi. Itu tuh kode vouchernya ya teman Mara, nyalakan kemerdekaan. Nyalakan kemerdekaan, huha. Enggak ada pakai huha. Nyalakan kemerdekaan yuk. Enggak juga. Nyalakan kemerdekaan. Itu nanti biayanya berapa Teh? Rp170.845. Berdasarkan ini 170.845. Yang tadinya berapa Teteh biasanya? Tak pakai minyak wangi. Biasanya. Yang tadinya 170.000 katanya. Lebih murah katanya. Yang tadinya pasti di atas itu ya Teh ya? Iya, kurang lebih mungkin 600-an ke atas gitu. Udah jadi segitu. Lumayan tuh, dari 600, 170.000 kamu pakai tambah daya, sisanya kamu tabung, kamu traktir orang-orang tersayang, traktir teman-teman. Oke banget. Seperti pegawai PLN yang sudah membantu kamu. Nah, prosedurnya kita daftar, terus nanti gimana Teteh? Mengatur janji atau gimana? Untuk prosedurnya kita daftar lewat aplikasi PLN Mobile. Nanti di sana masukkan data dulu. Habis itu muncul nomor register, kita langsung bayar dulu gitu. Oke, habis bayar, misalnya hari ini nih saya diurus eksekusinya hari ini juga atau bisa hari ini atau maksimal besok. Jadi punya jadwal. Jadi kita langsung dikirim jadwal gitu. Enggak, jadi nanti dari sisi PLN ngurutin dulu yang mana duluan nih yang bayar gitu. Jadi nanti ngurutin dulu. Yang prioritas ya. Oke, wah ini lengkap sekali ya. Pay letter saya kebetulan. PLN Mobile langsung aja di-download di Android udah ada, di Apple juga ada di Teh. PLN Mobile, pokoknya yang gambar PLN dah. Nggak mungkin ada aplikasi lain. Balik lagi sama gangguan listrik. Yes. Kira-kira yang sering terjadi di masyarakat umum tuh apa sih? Untuk gangguan yang sering terjadi tuh di masyarakat umum, biasanya tuh masyarakat yang sedang membangun di bawah jaringan listrik, yang 20 kV tadi, sama anak-anak yang suka bermain layangan di bawah jaringan listrik. Untuk sekarang yang lagi ngehits di bulan Agustus ini, apa tuh? Pemasangan bendera atau umbul-umbul. Nah, itu tuh bener tuh.
Suka pemasangan baliho-baliho Baliho, tuh. baliho. Ada baliho yang lagi rame, baliho siapa ya tuh? Gambar. Itu dewan kita. Apa OOH ya itu berarti ya termasuk kayak apa iklan yang ada di jalan. Itu Iya. namanya OOH kan. Itu juga sama mengganggu juga. Mengganggu kalau misalnya dia melebihi jarak batas aman gitu. Oke, nanti saya akan cek ya, ada kan di dekat sini ada TV gede tuh. Nanti saya akan cek itu aman nggak, kalau nggak saya turunin sendiri tuh. Aman. Waduh. Yang punyanya juga banyak duitnya kebetulan. Jadi bisa cek langsung ke PLN ya. Oh, jadi masang bendera juga saya jadi ingat bendera saya dipasang di mana ya? Di ya rada ya tidak bisa dihindari lah pasti. Agak-agak kena sedikit lah. Sama kayak ini nih, sama kayak pohon kan sebenarnya kita nggak bisa ngindarin itu ya pohon. Itu prosesnya kayak gimana tuh supaya dia tuh jadi dia tuh disebut sebagai mengganggu listrik. Kalau untuk pohon sendiri, kalau dari sisi jaringan PLN kan ada kabel yang diisolasi sama kabel yang tidak diisolasi untuk jaringan 20 kV-nya. Yep. Nah, biasanya yang buat ngetrip itu kalau pohon nempel di yang kabel belum berisolasi gitu teh. Jadi Oke. menghambat. Apa pohon yang harus ditebang kah atau gimana? Nah, soal pohon ditebang ini nih, Teh Ayu punten saya potong. Ini sepengertian saya karena saya awam ya. Kayaknya kan ini harus terintegrasi dengan dinas lain nggak sih? Betul, Dinas tata kota mungkin ya. Ya itulah pokoknya dengan dinas lain. Apakah PLN bekerja sama atau gimana tuh Teh? Kalau untuk itu biasanya sih ada kerjasamanya ya. Tapi untuk di Majalaya sendiri kita biasanya kalau yang punya PUPR kita izin dulu ke PUPR. Kalau yang punya masyarakat kita langsung izin ke rumah warganya itu. Kebetulan langsung ditebang karena panas banget di sana ya. Iya betul. Oh iya, karena ya mau nggak mau kan yang kayak gitu kan biasanya ada aja tetangga yang seneng bercocok tanam lah gitu, nanam ini pohon mangga gitu kan udah agak gede kan. Teteh saya penasaran kalau ngasih pengertian gitu ya ke masyarakat gitu yang misalnya dia teh ini kan pohon warisan ini saya teteh udah lama, nah itu gimana tuh Teh? Biasanya Awal negosiasinya gitu. Biasanya sih kalau saya sendiri gitu, biasanya dapat Teteh turun ke laporan. lapangan? Ya ampun. Iya biasanya gitu. Oh iya? Kalau misalnya ada teman-teman mitra kerja gitu yang mau mangkas, terus ada kesulitan, biasanya kan minta bantuan dari sisi K3 buat ya ke masyarakatnya gitu. Jadi mediasi. Biasanya sih minta izinnya mau merapikan batang-batang yang dekat sama jaringan gitu. Jangan bilang motong gitu. Kalau motong kan definisinya biasanya banyak habis. gitu, habis gitu. Iya benar. Merapihkan saya. Merapikan tapi habisin juga. Kebetulan rapihinnya kayak cepak gitu. Lah katanya mau ngerapihin Pak, ini kok Ini lebih rapi. Teh biasanya ada nggak Teh ketika ya pengalaman kerja aja ini kita intermezzo dulu, ketika di hari itu mau eksekusi gitu ya pohon, terus nggak bisa akhirnya dicoba lagi besok gitu, atau di hari itu juga harus Beres gitu. beres. Biasanya kan kita di hari itu harus beres biasanya. Cuma kalau misalnya ada kendala, memang dari sisi pelanggan itu ngotot banget nggak boleh ditebang. Ya tuh gimana tuh? Paling udah usaha segalanya lah ya gitu. Jadi biasanya saya datang lagi ke sana besoknya, saya bikin surat kayak pernyataan bahwa dari sisi pelanggan tidak berkenan gitu. Untuk disampaikan dilakukan ke kantor pemangkasan. juga. Iya. Nanti mungkin kalau ada apa-apa ya dia udah tahu bahwa itu resiko dari dia nggak mau ini ya gitu. Udah nanam pohon cabai aja nggak akan ganggu ya. Toge juga pakai kapas selesai ya. Iya nggak sih? Iya Pakai kapas dong selesai. ya. Nah ini Kang Denny, ini mungkin Kang Denny nih, hal-hal terkait listrik kan bukan sering diidentikan, pasti identik dengan PLN gitu, baik soal instalasi listrik, pelanggan dan segala macam. Nah ini gimana nih mewaspadai supaya kita nggak jadi korban penipuan nih oleh oknum-oknum yang ya mungkin dia mobil kan bisa aja alasan mobil operasional dipakai yang lain. Nah, jadi kita saya pakai mobil biasa. percaya aja gitu. Ya, Mungkin kalau seragam punten mungkin bisa dibikin gitu ya, gitu. Ya untuk terkait oknum sendiri ya, mungkin yang pertama tadi ya untuk petugas kita itu memang menggunakan seragam resmi ya. Nah cuman selain seragam resmi mereka juga didukung oleh ada ID card-nya juga, dan juga mungkin untuk sekedar info juga untuk pembayaran ke PLN itu sekarang sudah tidak ada yang menerima langsung dalam bentuk uang tunai. Jadi kalaupun ada pembayaran itu biasanya kita menggunakan nomor-nomor registrasi khusus yang bisa dibayarkan di PPOB atau mungkin di Alfamart, di Indomaret atau tempat-tempat lainnya gitu.
Nah, jadi ya kalau misalnya ada oknum yang mengaku petugas PLN dan ngotot minta ke pelanggan uang secara tunai, nah itu wajib dipertanyakan apakah itu memang benar petugas kami atau oknum tadi. Oke, tuh ya. Jadi kalau dia minta tunai, coba kamu balikin, Pak. Setahu saya cashless, Pak. Cashless ini generasi cashless nih, nggak ada nih gini-gini. Oke. Itu juga biar terhindar juga. Jadi kan kita tahu tuh transfernya kemana, apakah ke Ya, pribadi, betul. apakah PLN kan. Kang, kalau misalnya kita di aplikasi PLN Mobile itu kayak kita kalau ojek online nggak, misalnya kita tahu nih mukanya. Udah ada fitur itu nggak sih? Kalau untuk di PLN Mobile sendiri sih belum ada ya untuk fitur per petugas. Cuman di PLN Mobile pun sebenarnya kita sudah ada fasilitas untuk pembayaran langsung seperti via GoPay bisa ya Mbak ya. Oh, udah terintegrasi ya. Terintegrasi itu kayak GoPay link aja gitu. Pokoknya dan uang-uang elektronik gitu sudah terintegrasi dengan PLN Mobile. Jadi bisa daftar langsung, bisa juga langsung bayar di situ. Langsung top up di situ. Oke, jangan bayar ke petugasnya ya. Betul. Kalau petugasnya minta, itu kamu boleh banget ngelapor langsung ya. Petugasnya minta uang berapa? 1.000 ya kasih aja. 1.000 ini buat beli rokok dan buat parkir, ya itu mah nggak apa-apa lah ya. Kita ketahuan nggak ngerokok ya, 1.000 tuh nggak ada loh rokok yang 1.000 ya. Ada teman-teman, abis ini kita akan bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp kita ya. Jadi jangan kem-kem ya. 106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang listrik. Iya, listrik terpilih sepanjang sejarah PLN. Oke. Aduh, masih bersama Kang Denny dan Teh Ayu ya dari teman-teman PLN UP3 Majalaya. Nah, tadi seperti yang udah dibilang ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, Mak. Ada sok dari Ima dulu deh. Dari gue deh. Ada Dani katanya. Halo, saya Dani. Kebetulan saya punya coffee shop di Jalan Sunda. Wih, boleh tuh kita mampir-mampir ya. Gak mungkin kebetulan tuh Dani. Pasti kamu sudah merencanakan untuk punya coffee shop. Gak ada orang kebetulan punya Dia coffee bangun shop. tidur kayak, wah, udah ada coffee shop nih gitu. Punya saya lagi. Saya mau nanyain nih katanya, standar daya listrik yang paling aman untuk coffee shop itu berapa kWh ya, supaya tidak sering jepret. Nah, dan kopinya enak, dia bilang. Nah, gimana tuh? Enggak. Biar listrik berpengaruh ke kopinya enak. Dan baristanya murah. Gimana Bisa tuh caranya? murah. Untuk yang ini biasanya tuh kita hitung dulu berapa watt untuk peralatan listriknya gitu. Jadi kalau udah tahu berapa wattnya, nanti tinggal kita sesuaikan dengan daya yang ada di PLN gitu, Kang. Oke. Misalnya dia total peralatan listriknya 1.000 watt kayak gitu. Nah kalau di PLN itu gede tuh. Kalau di PLN itu kan nggak ada 1.000 watt ya. Nah paling mungkin bisa daftar ke daya 1.300 mungkin bisa kayak gitu. Oke. Ya. Silakan ya Dani. Jadi sebelum kamu running your coffee shop itu, betul. dihitung dulu tuh biji kopinya. Wih. Hitung biji kopi kan banyak ya. Ya dihitung dulu, apalagi kan mesin-mesin kopi sekecil-kecilnya mesin kopi itu gede tuh. Bener, dayanya emang gede banget. Walaupun gua nggak ngopi, gua tahu lah itu ya. Nah yang kedua nih, saya Adri di kantor. Kantor kamu di mana ya Adri ya? Ini katanya mau tanya dong, PLN sendiri pasti udah ada aturan yang berizin resmi untuk memasang listrik harus orang yang punya kompetensi. Kayak apa sih bukti yang bisa dikatakan layak kompetensi? Nah, kompetensi baik, mungkin saya izin menjawab ya. Oke. Kompetensi. Nah, kalau untuk izin sendiri kita itu kan mengacu ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ya tentang ketenaga listrikan. Nah, itu setiap orang yang bekerja di bidang kelistrikan itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, jadi itu ada sertifikat yang dikeluarkan oleh badan-badan sertifikasi yang terhubung dengan DJK atau Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, yang mana DJK sendiri itu kan di bawah naungan Kementerian SDM ya. Oke. Nah, jadi kita pun juga rutin mengadakan audit per 3 bulan kepada mitra-mitra kerja atau pelaksana lapangan kita. Itu kita audit yang pertama peralatan kerja mereka, kemudian alat pelindung diri mereka, dan terakhir tuh sertifikat kompetensi mereka masih berlaku atau tidak. Oh, itu ada jangka waktu artinya? Ya, kalau untuk Serkom itu biasanya rata-rata itu per 3 tahun. Per 3 tahun. Tapi ada juga yang 5 tahun. Ada tesnya lagi nggak kalau misalkan? Nah, itu tuh. Biasanya sih mereka lebih ke praktek lapangan ya. Oke. Jadi nanti ada dari pihak sertifikasinya yang
ya kayak ujian praktek gitulah. Jadi ditugaskan pelaksanaan kita melakukan pekerjaan apa, nah nanti itu ada teorinya juga kalau setahu saya. Itu kita punten Kang, kita boleh tuh meminta itu, misalnya pas dia datang kita boleh minta bukti itu. Bukti ya, kalau untuk Serkom itu kita selalu kumpulkan dari petugas pelaksana kita. Jadi per 3 bulan itu kita audit ya, kita minta mana salinan Serkomnya. Itu kalau misalnya sudah habis atau mendekati habis masa berlaku ya kita instruksikan untuk agar diperpanjang. Oke, jadi kalau tidak belum diurus ya, belum sempat ngurus, itu tidak boleh bertugas gitu istilahnya ya. Kurang lebih persamaannya kayak SIM lah, kalau SIM nggak boleh bawa kendaraan. Belum diperpanjang nggak boleh bawa. Nggak boleh ya? Aku tidak. Idealnya sih tidak boleh. Ada ya, ada gitu. aja tapi orang yang kayak gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Novi di Dago katanya. Ngapain Novi, sih kamu Novi? daripada nanya mending ke sini ya di Dago. Mager tau di situ ya. Novi katanya mau nanya nih, kalau lagi hujan katanya ada petir, kadang kan listrik di rumah suka mati ya. Apa langkah yang harus saya lakukan? Apakah menunggu beberapa saat lalu dinyalakan kembali atau gimana ya? Novi, rumah kamu Dagonya di mana? Boleh ditanya. Saya memang nggak ada sertifikat kompetensi ya, tapi ya saya bisalah bantu nyetrekin itu. Iya, kebetulan Novi ngekosing, kos campur lagi. Waduh, campurnya sama orang tuanya nanti. Kalau misalnya pas musim hujan terus ada petir kayak gitu, sebaiknya untuk listrik kita di off-kan dulu aja dari sisi MCB di KWH-nya gitu. Ya, itu trik umum yang saya lakukan. Kalau ada apa-apa matiin dulu dari itunya. Itu kayaknya orang-orang tuh udah pada tahu gitu. Iya. Tidak usah PLN talk show 3 jam di kita. Oh betul, enggak. Itu kayaknya Novi kamu aja yang nggak tahu ya. Dan tapi menunggu beberapa saatnya itu idealnya berapa lama tuh Teh? Mungkin ya kita kira-kirain aja jarak petirnya itu udah aman atau enggaknya gitu. Oh iya. Novi, Jangan semenit 2 menit juga ya, nggak apa-apa lah, nggak ada listrik daripada nanti kenapa-napa kan. Novi, kamu belum gitu. pas punya rumah Novi. Yuk, sini aja yuk, di sini aja. Terakhir nih, saya Fahmi di Jalan Cikutra. Mau tanya dong kalau mau ke Gede Bage lewat mana ya? Kita ngasih tunjuk lagi jalannya. Kata Fahmi ini katanya bagaimana dengan prasyarat IMB? Nah, Indonesia Mencari Bakat nih. Bukan ya. Bukan. Izin mendirikan Bangunan. Apakah sudah menjadi pakem penting dari Pemda setempat dalam aturan rancangan rumah yang aman dari bahaya terkait listrik? Nah, Baik, izin menjawab terkait IMB ya. Ya sebelumnya mohon maaf juga kita belum sampai ke tahapan ini ya untuk berkoordinasi dengan Pemda terkait. Cuman di sini ya mungkin kedepannya bisa kita bangun juga komunikasi dengan Pemda terkait rancangan rumah yang aman dari bahaya listrik. Yes. Nah jadi sejauh ini sih ya kalau kami dari PLN itu lebih memaksimalkan hasil inspeksi di lapangan. Jadi kalau ada dari masyarakat yang membangun di dekat jaringan listrik ya kita langsung informasikan, kita sosialisasi persuasif menyampaikan potensi-potensi bahaya yang ada di dekat jaringan listrik. Jadi kalau misalnya pun dari pelanggan tersebut kekeh nih, pengen bangun rumah lantai 3 gitu, rumahnya ada kabel PLN. Nah, kita juga membuka sarana pengaduan ya, itu bisa kita amankan ya, mungkin salah satunya bisa dengan dilakukan penggeseran tiang gitu dan lain-lain. Ya bisa ada jalur bikin seperti ribet itu. ya dia yang mau bangun rumah sendiri tapi geser Cuman tentunya harus ke kantor. di situ kalau hal-hal seperti geser tiang tentunya ada biayanya. Iya, betul. Ada jasa petugas pelaksananya juga, ada materialnya juga gitu yang harus siap kalau ingin melakukan pergeseran tiang tersebut. Kira-kira berapa lama tuh? Nah itu kalau bergeseran tiang prosesnya itu harian atau saat itu bisa beres atau ini kan? Kalau biasanya itu sih kita yang pernah dialami aja ya. Itu bisa sampai sebulan sih, tapi yang lamanya proses administrasinya ya terkait biaya tadi, terus survei, terus belum kan harus konsumsi kita kasih ke orang listrik ya. Saya baru tahu loh kalau tiang itu bisa digeser. Saya pikir itu tuh ya paten aja udah di situ gitu. Ya kita ada kondisi-kondisi khusus yang itu. Yang harus digeser. Ya kan daripada ini tiang listrik membahayakan ke pemilik rumah, nah kita carikan solusinya seperti apa, kita amankan ya kan untuk dieliminasi kan nggak mungkin listrik ya kebutuhan bersama gitu. Jadi ya bisa ada solusi pertama itu ada pemasangan
semacam peninggian. Nah kalau misalnya peninggian itu mungkin penambahan tingginya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah tapi kalau misalnya bangunannya ternyata tidak cukup gitu ya, ya opsi terakhir yaitu dilakukan perpindahan tiang itu. Ini menurut Kang Denny sama Teh Ayu nih, kira-kira nih suatu saat nanti tiang listrik itu bakalan nggak ada nggak sih? Kayak mungkin nggak sih negara kita nggak ada tiang listrik gitu? Kayak saya lihat di film-film Hollywood tuh ini kok nggak ada tiang listrik, di Amerika ya gitu. Dia emang gitu, nyari-nyari film cuma ada tiang listrik. Ya kalau untuk secara masif sih saya belum kebayang ya. Cuman kalau secara parsial sih sudah ada beberapa daerah. Bahkan di wilayah kerja kita juga ada perumahan yang memang jaringan TR-nya tuh udah underground semua. Ya sebenarnya kita di PLN juga sudah punya sih, kita ada tiga jenis ya, ada kabel tanah, terus saluran udara tegangan menengah yang dari tiang gitu. Nah bagi perumahan sendiri ya itu baru parsial, jadi beberapa, cuman kelemahannya yaitu kalau misalnya ada gangguan, nah itu lebih lama kalau yang sistem underground tersebut. Gitu. Tapi suatu saat bakalan ada lah ya. Jadi ada resikonya masing-masing. Ya ada plus minusnya. Ada plus minusnya masing-masing gitu. Belum tentu kan rumahnya Tom Cruise. Siapa tahu dia kalau aduh lama nih gue nggak ada listrik. Karena lama kan di Hollywood mah kan nggak ada tiang listrik lama. Tentu kabarnya kan PLN juga yang nanganin rumah dia. Enggak, kebetulan dia kan nyalain TV. Nah, dia kalau misalnya nyalain TV, tetangganya yang geser-geser antena. Tom Cruise ya. Aduh. Ini mudah-mudahan nih ya di antara canda tawa kita nih teman Mara ada manfaat yang bisa diambil. Betul. Ya gitu. Karena mau nggak mau kayaknya seumur hidup kita terkait dengan listrik. Sampai kita istilahnya sampai kita wafat juga orang tahlilan perlu listrik banget. Kalau nggak kan kalau nggak kan bingung ya, kayak mana kopi mana kan itu. Bingung jadi ya terkait dengan listrik. Jadi tidak ada ini mah kita bagi-bagi basic basic knowledge, apalagi kita kan mungkin mau berumah tangga, kita harus punya pengetahuan basic knowledge soal hal-hal beginilah ya. Nah kalau misalkan ada kejadian atau yang tidak diinginkan lah ya sama masyarakat kita harus ngadu kemana, telepon kemana nih? Nah silakan sekali lagi. Kalau untuk pengaduan dari sisi masyarakat ke PLN, yang pertama kita bisa lewat aplikasi PLN Mobile, terus yang kedua bisa lewat call centernya PLN. Kemudian bisa lewat media sosialnya PLN, Facebook, Instagram, dan Twitter juga ada. Apa bersama semua PLN apa tuh? Kalau untuk Twitter PLN_ID. Kalau untuk Instagram PLN.id kalau nggak salah. PLN.id ya. Silakan dilihat aja, pokoknya search aja PLN. Terus juga kalau untuk teman Mara yang di Jabar ya, akun YouTube-nya PLN Jabar. Di sana juga banyak updatean info lah ya yang ke sana. Terima kasih banyak Kang Dendi, Teh Ayu. Terima kasih Teh Ayu dan Kang Dendi. Mudah-mudahan lancar semuanya gitu ya, apalagi menyambut 2023, tinggal 4 bulan lagi tuh. 2022 mudah-mudahan ada inovasi baru. Dan teman Mara kita ingatkan lagi, promo kemerdekaan, nyalakan kemerdekaan itu berlaku sampai kapan, Mak? Sampai 31 September. 31 apa 30? 30 makanya 31 itu Agustus. 30 September ya, berlakunya sampai 30 September, masih lama. Jadi kamu nambah daya sampai daya 5.500? 5.500. Dari 900 sampai 5.500. Yes, itu hanya 170.845 rupiah saja. Betul, caranya gampang banget, tinggal download aplikasinya PLN Mobile. Bikin janji di sana dan segala macam, ikutin prosedurnya. Pembayaran juga bisa lewat sana. Langsung jadi one stop di sana ya. Nah, aku cinta PLN. Yes, aku lebih cinta PLN. Aku ingin bekerja di PLN. Sama. Ya udah deh, terima kasih banyak Kang Dendi, Teh Ayu. Terima kasih. Saya Ian Kanla. Aku Iklima. Bersama Pipi yang bertugas. Sansum Eke Tantan Sumarna. Kita ciao dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN, aku cinta.